Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Suprihatin. Kita bertemu kembali pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Saya Nina Suprihatin dari SMP Negeri 157 Jakarta, CGP Angkatan ke-7 kelas 34I dengan fasilitator Ibu Deka Andriani dan pengajar praktek Ibu Lindawati. Kali ini kita akan mempelajari tentang demonstrasi kontekstual yaitu visi guru penggerak. Yuk sama-sama kita saksikan. Untuk menyusun visi guru penggerak ada cara dengan pendekatan yang disebut dengan inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaborasi dan berbasis kekuatan. Nah, di sekolah pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ingat kata kuncinya yaitu dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk mengelola perubahan positif dapat dilakukan dengan metode yang disebut dengan metode Bagja. Di mana Bagja ini terdiri atas B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, dan J-nya adalah jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Oke, untuk B-nya sendiri yaitu buat pertanyaan utama atau define, di mana kita di sini akan merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang ingin atau kita impikan. Selanjutnya langkah berikutnya yaitu ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Nah, pada langkah kedua ini, kita akan mengidentifikasi melihat apa atau pengalaman-pengalaman positif apa yang telah dicapai di kelas dan ingin kita tingkatkan. Kemudian langkah ketiga yaitu adalah gali mimpi. Nah, kita menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang kita impikan dan kita harapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Nah, disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Kemudian J-nya adalah jabarkan rencana, di mana kita merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan mimpi. Ingat, langkah keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Nah, di sini seorang guru penggerak harus mampu merumuskan rencana tindakan apa yang dia lakukan berdasarkan 3 langkah yang sebelumnya sudah dilakukan di depan. Selanjutnya langkah berikutnya yaitu adalah atur eksekusi atau deliver, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil dan siapa saja yang akan diajak oleh Bapak Ibu guru yang pasti mau untuk terlibat. Dan bagaimana strategi dan aksinya demi mewujudkan visi itu perlahan-lahan. Jadi metode Bagja ini bisa kita lakukan dalam menyusun visi dan misi dari guru penggerak. Kali ini visi guru penggerak yang ingin saya wujudkan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan berwawasan global. Nah, mengapa saya mengangkat ini atau mengapa saya membuat visi guru penggerak saya dengan kalimat seperti ini. Nah, berdasarkan metode Bagja tadi, uh, langkah pertama saya yaitu langkah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan iman dan takwa peserta didik menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru sehingga memunculkan sikap budi pekerti luhur dengan contoh
perilaku sopan dan santun saat berbicara dengan teman, guru, dan seluruh stakeholder sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sikap apa sih yang mencerminkan peserta didik memiliki wawasan yang bersifat global? Nah, dari pertanyaan ini, kemudian langkah berikutnya adalah mengambil pelajaran. Selama ini peserta didik di sekolah saya itu sudah melakukan pembiasaan yang baik seperti sholat duha, kemudian ibadah pagi untuk yang Nasrani, sholat zuhur berjamaah, serta sholat Jumat di sekolah. Akan tetapi masih dalam tingkat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah atau Bapak Ibu guru. Jadi masih banyak dari peserta didik di sekolah kami itu belum menyadari itu sehingga masih harus diuprak-uprak istilahnya ya. Kemudian yang kedua, selama ini sudah santun saat mereka berbicara dengan Bapak Ibu guru, tetapi masih terdengar tuh saat dia berbicara dengan teman-temannya, sikap santunnya itu, ada beberapa yang masih berbicara dengan kalimat-kalimat yang kurang santun. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik sudah terlihat mampu melaksanakan presentasi kreatif, akan tetapi ini masih dalam batasan hanya pada pembelajaran saja. Belum mampu untuk mengembangkan di luar jam pelajaran pada sosial media mereka untuk membuat informasi positif tentang pendidikan di Indonesia kepada dunia luar. Karena yang saya pribadi amati, peserta didik masih membuat, video-video atau, infografis pada akun Instagram mereka hanya masih sekedar mereka itu have fun saja, belum menjadikan media sosial ini sebagai suatu alat untuk mempublikasikan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya gali mimpi. Nah, gali mimpinya ini saya berharap bahwa murid-murid saya itu akan sadar dalam beribadah tanpa harus diperintah oleh Bapak Ibu guru ataupun orang tua di rumah. Nah, kemudian saya juga berharap bahwa murid saya pada saat berbicara dengan baik itu tidak hanya pada guru saja, tetapi dengan orang tua, dengan teman, dan dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolahan. Dan efeknya nanti akan terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggal murid kita. Nah, selanjutnya saya berharap bahwa murid mampu menjadi duta pendidikan pada semua akun sosial media yang mereka miliki. Ya minimal mereka bercerita tentang sekolah mereka seperti apa, kemudian mereka bercerita tentang, pola pendidikan yang ada di sekolah mereka seperti apa. Nah ini yang kami harapkan atau saya harapkan. Selanjutnya, atur eksekusinya bagaimana saya melakukan ini? Saya melakukan, untuk yang pertama itu dengan melaksanakan kelas tambahan mengaji atau rokris yang diadakan 1 minggu sekali, dengan mengambil narasumber dari guru agama yang ada di sekolah. Nah ini yang saya harapkan untuk mampu, menambah wawasan mereka bahwa ibadah itu adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar, gugur kewajiban. Nah, yang kedua langkah berikutnya yaitu pelatihan pelayanan prima bagi seluruh stakeholder di sekolah untuk memberikan teladan yang baik kepada murid. Nah, saya berharap bahwa dengan Bapak Ibu guru memberikan teladan yang baik kepada anak-anak didik atau kepada murid, maka anak muridnya pun akan, bersikap baik terhadap teman-temannya karena dia sudah melihat tauladan dari Bapak Ibu guru.